Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengisian dan cara penginstalan PPH pasal 21 dan 26. Sebelumnya, untuk menginstal aplikasi ini kita harus mendapatkan installernya pada website Direktorat Jenderal Pajak, yaitu pajak.go.id. Lalu kita klik download dan pilih aplikasi perpajakan atau ISPT. Pada website ini tersedia berbagai macam installer untuk berbagai macam pajak penghasilan. Karena saat ini saya akan menjelaskan tentang PPH pasal 21, maka kita akan mendownload ISPT untuk PPH pasal 21 versi terbaru, yaitu versi 2.4. Untuk versi 2.4 ini tersedia dua file. File yang pertama adalah file patch yang bisa digunakan apabila sebelumnya kita telah menginstal aplikasi ISPT ini sebelumnya. Lalu single installer apabila sebelumnya kita belum menginstal aplikasi ISPT ini. Kali ini saya akan mendownload single installer. Lalu kita save file. Single installer ini memudahkan kita untuk menginstal ISPT PPH pasal 21 tanpa perlu menginstal dari versi sebelumnya. Proses pendownloadan berjalan selama beberapa menit. Lalu kita buka file di mana file installer tadi kita download. Lalu file ini kita ekstrak. Kita ekstrak pada file yang sama di mana installer ini disimpan. Kita pilih ISPT package untuk penginstalannya. Kita klik next. Kita pilih everyone. Klik next lagi. Dan proses penginstalan sedang berjalan. Penginstalan selesai, kita klik close. Lalu kita buka file di mana program tersebut disimpan, yaitu di C. Tepatnya pada folder program file. Kita pilih DJP, folder DJP, lalu pilih ISPT masa 21/26/2014. Kita pilih ISPT 2114 yang type application. Maka aplikasi ISPT pasal 2126 versi terbaru yaitu 2.4 telah berhasil
diinstal. Selanjutnya, untuk pengisian ISPT ini kita harus membuat database untuk membedakan perusahaan satu dan perusahaan lainnya. Kita pilih folder DB, lalu folder DB kosong, dan copy file database yang size-nya 4 MB. Kita pindahkan ke folder yang sebelumnya, lalu kita rename sesuai nama perusahaan kita. Untuk kali ini saya akan merename dengan nama perusahaan PT ABC. Lalu kita kembali ke aplikasi ISPT pasal 21 dan 26. Kita ganti foldernya, folder di mana database yang sudah kita rename itu disimpan. Klik OK, lalu database-nya sudah siap untuk digunakan. Kita pilih DB. Untuk login database, setiap aplikasi ISPT mempunyai username dan password yang sama, yaitu administrator dengan password 123. Namun username dan password ini dapat diganti setelah kita mengisi profil dan memasukkan MPWP. Kita klik login. Sekarang kita masukkan MPWP-nya. NPWP yang kita masukkan adalah NPWP dari perusahaan. Kali ini saya telah mempunyai soal untuk PPh pasal 21 dan 26. Kita copy NPWP dari PT ABC tersebut. Untuk melogin database yang nantinya akan kita gunakan. Selanjutnya, kita akan mengisi profil dari perusahaan. Untuk yang berbintang merah itu wajib diisi sesuai dengan data dari perusahaan. Namanya PT ABC dengan alamat, nomor telepon, dan email sesuai dengan data perusahaan yang dicontohkan pada soal. Untuk NPWP penandatangan diisi oleh penandatangan bukti potong. Biasanya diisi oleh NPWP dan nama dari direktur perusahaan. Lalu kita bisa simpan. Di referensi terdapat beberapa keterangan yang dapat kita edit, seperti tarif, username dan password, atau kode-kode seperti kode jabatan atau kode KPP atau kode objek pajak.
Selanjutnya untuk pengisian, kita buat SPT baru sesuai dengan masanya. Saya akan buat masa Desember 2016. Oke, tahap selanjutnya adalah kita akan mengisi daftar bukti potong. Oh maaf, maksud saya sebelumnya kita harus mengisi referensi jabatan sesuai dengan jabatan yang ada di perusahaan tersebut. Pada kasus ini terdapat jabatan direktur, manajer, dan staf. Selanjutnya kita isi referensi bukti potong dalam daftar penerima penghasilan. Akan kita isi sesuai daftar dari nama-nama yang menerima penghasilan pada perusahaan tersebut. Untuk daftar penerima penghasilan, kita bisa isi dengan daftar nama penerima penghasilan dari pegawai tetap yang menerima bukti potong A1 atau A2 dan pegawai tidak tetap yang bisa menerima bukti potong tidak final atau bukti potong final. Referensi ini digunakan untuk memudahkan kita dalam pengisian bukti potong dan pelaporan SPT. Jadi untuk pengisian identitasnya kita berdasarkan pada referensi yang sebelumnya telah kita input.
Lalu dalam pengisian nomor referensi, apabila NPWP-nya adalah 000 atau tidak mempunyai NPWP, maka referensi pada aplikasi ini akan menolak untuk menerima daftar dari nama pegawai tersebut. Namun dapat ditulis secara manual saat pembuatan bukti potong. Pengisian referensi penerima penerima penghasilan telah selesai. Selanjutnya kita isi, yang pertama adalah bukti potong untuk penghasilan dari pegawai tidak tetap yang tidak final. Oke, pada kasus pertama yaitu pemberian penghasilan kepada Gayung Tambunan berupa fee atas konsultasi pajak. Berdasarkan referensi, kita dapat langsung memasukkan identitas dari penerima penghasilan. Lalu karena itu ada konsultan pajak, maka kita pilih tenaga ahli dengan asumsi penghasilan tersebut tidak berkesinambungan. Kita isi jumlah penghasilan bruto sejumlah 55 juta. Maka secara otomatis telah terhitung pajak penghasilannya. Tanggalnya disetting sesuai dengan tanggal di mana penghasilan tersebut diberikan atau di saat penghasilan tersebut dipotong. Lalu kita buat baru. Untuk kasus kedua adalah penerima penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri atau PPh pasal 26. Untuk PPh pasal 26, WP asingnya kita centang, lalu kita pilih kode negaranya, maka secara otomatis objek pajaknya telah terpilih, yaitu PPh pasal 26. Lalu kita langsung isi jumlah penghasilan brutonya. Apabila jumlah penghasilan brutonya dalam mata uang selain rupiah, maka mata uang tersebut dikalikan dengan kurs KMK saat terjadi transaksi atau pembayaran. Untuk penghasilan pegawai tidak tetap yang tidak final telah selesai. Selanjutnya kita akan mengisi bukti potong untuk pegawai tidak tetap yang final. Itu pada soal ketiga, pemberian pesangon kepada Hotman London. Pemberian pesangon yang diberikan secara sekaligus dalam jangka waktu maksimal 2 tahun itu termasuk dengan bukti potong final. Kita isi identitasnya. Lalu kita pilih objek pajak. Objek pajaknya yaitu pesangon yang dibayarkan secara sekaligus. Lalu kita isi jumlah penghasilan brutonya.
dan secara otomatis akan terhitung pajak penghasilannya. Jangan lupa untuk mengubah tanggal sesuai dengan transaksi. Lalu pengisian SPT untuk bukti potong yang bersifat final telah selesai. Selanjutnya kita akan mengisi bukti potong untuk penghasilan yang diterima pegawai tetap. Sebelumnya saya telah menghitung pendapatan pegawai tetap untuk penghasilan yang diterima dalam setahun untuk menentukan jumlah penghasilan yang akan ditulis di bukti potong A1 dan untuk menentukan pajak penghasilan yang akan dipotong pada masa Desember. Perhitungannya telah saya buat pada worksheet Excel. Lagi ngapain Nono? Ini adalah perhitungan dalam pengisian bukti potong 1721A1 dan nantinya untuk mendapatkan PPh masa bulan Desember. Kita kembali ke aplikasi SPT, lalu isi daftar bukti potong A1 untuk pegawai tetap. Biasanya apabila pegawainya ada dalam jumlah banyak, kita dapat mempermudah pengisiannya dengan mengisi referensi dengan isian penerima penghasilan seperti yang sebelumnya saya isi, tapi untuk spesialisasinya di penerima penghasilan yang mendapat bukti potong A1. Namun kali ini saya akan mengisi identitasnya secara manual. Dalam pengisian bukti potong, jangan lupa untuk mengecek nomor bukti potong serta masa penerima penghasilan tersebut bekerja dalam 1 tahun. Apabila dalam 1 tahun full, maka pengisiannya adalah masa pajak 01 sampai 12. Pengisian yang pertama adalah bukti potong untuk direktur yang bernama Norman Kamaru.
Lalu selanjutnya pada B1 kita isi penghasilan bruto seperti gaji, tunjangan PPh, dan tunjangan lainnya yang didapatkan selama 1 tahun masa pajak. Apabila kita telah membuat perhitungan pada Microsoft Excel pada worksheetnya, itu akan mempermudah dalam penginputan data-data atas penghasilan dan biaya-biaya. Biaya jabatan berjumlah 5% dari penghasilan bruto dengan maksimal setahunnya adalah 6 juta. Lalu pada B2 otomatis terhitung PPh pasal 21 terutangnya yang perhitungannya juga sama pada perhitungan di Excel. Selanjutnya, identitas pemotong yang secara otomatis telah terisi, lalu kita simpan dan kita buat bukti potong untuk kedua pegawai lainnya yang pada tahun tersebut masih bekerja, yaitu 3 pegawai tetap tersebut. Khusus untuk Saiful Bahri, masa pajaknya ditentukan dari masa 01 sampai 03. Dan tanggal bukti potongnya adalah maksimal 1 bulan setelah ia mengundurkan diri dari perusahaan, yaitu maksimal ada 30 April 2016. Lalu masanya diganti dan kita di pop up kan mengapa alasan dari masa tersebut tidak full bukan dari masa 01 sampai 12. Lalu kita klik OK. Tujuannya adalah untuk penentuan perhitungan PPh-nya apakah akan disetahunkan atau tidak. Selanjutnya pengisiannya sama seperti pengisian sebelumnya pada bukti potong Norman Kamaru.
pengisian bukti potong untuk pegawai tetapnya telah selesai. Abaikan dengan pop up yang tadi. Selanjutnya kita pilih isi SPT, lalu pilih untuk satu masa. Sebelumnya kita mengecek dulu untuk 1 tahun pajaknya sudah otomatis terinput. Selanjutnya kita akan input untuk satu masa pajak, yaitu bulan Desember 2016. Kita klik tambah. Untuk perhitungan PPh bulan Desember 2016, perhitungannya adalah menghitung PPh pegawai tetap tersebut yang didapat selama 1 tahun full, lalu dikurang PPh yang sudah terhitung, lalu dikurang dengan pajak penghasilan yang telah dipotong dari bulan Januari sampai November. Nah, selisihnya adalah pajak yang akan dibayar untuk masa bulan Desember. Untuk pertama kita akan mengisi bukti potong masa Desember untuk Direktur Norman Kamaru. Untuk masa Desember ini yang ditulis dalam penghasilan bruto adalah penghasilan yang diterima untuk masa bulan Desember itu saja. Lalu PPh yang dipotong ditulis atas hasil penghitungan pajak penghasilan selama 1 tahun dari Januari sampai Desember, dikurang oleh pajak penghasilan dari Januari sampai November. Habis itu kita simpan dan kita klik yes. Lalu kita isi masa pajak bulan Desember untuk pegawai tetap lainnya yang bekerja sampai bulan Desember. Atas tiga pegawai tetap ini yang telah bekerja sampai bulan Desember ada 2 orang. Dalam pengisiannya sama seperti pengisian sebelumnya untuk bukti potong Norman Kamaru.
pengisian bukti potong untuk masa Desembernya telah selesai. Selanjutnya kita isi daftar SSP. Telah tertulis pajak yang harus disetorkan oleh perusahaan. Sebelumnya, untuk mendapatkan jumlah seluruhan dari SSP, kita harus melengkapi data yang ada di SPT induk. Pajak dalam SSP belum ada karena SPT induknya belum diisi sepenuhnya. Maka dari itu kita harus isi dahulu, terutama dalam tanggal pemotongan. Diisi oleh tanggal pelaporan dan tempat pemotongannya, tempat pelaporannya maksud saya. Lalu selanjutnya kita dapat mengisi daftar surat setoran pajak. Kita isi sesuai dengan jumlah yang kita setorkan sehingga jumlahnya lunas, dan kita dapat melaporkan SPT tersebut ke kantor pelayanan pajak. Kita isi kode akun pajak sesuai dengan pajak terhutangnya, lalu kode setoran, tanggal penyetoran, serta NTPN yang akan kita dapat setelah kita menyetorkan pajak terhutang tersebut. Kita tulis jumlah pajak terhutangnya, lalu kita save, dan kita tulis semua pajak terhutang, kita laporkan semuanya pada SSP atas pajak terhutang yang harus kita lunasi. Setelah semuanya telah terisi, maka kita dapat membuat CSV untuk dilaporkan SPT-nya kepada kantor pelayanan pajak. Kita pilih masa Desember, lalu kita klik buat file CSV dan disimpan di folder tempat penyimpanan CSV tersebut yang akan dilaporkan ke KPP. Setelah CSV tersebut dibuat, maka selesai sudah pengisian ISPT masa 21 dan 26. Terima kasih banyak atas perhatiannya.